Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan menyampaikan kisah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, diambil dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Yesus bercerita soal seorang bendahara yang curang yang mau dipecat. Sebelum diusir, dia cepat-cepat bermain pintar dengan mengurangi utang orang-orang pada tuannya, supaya nanti mereka berhutang budi dan mau menolong dia. Aneh, tapi Yesus malah bilang ia cerdik, bukan karena curangnya, tetapi karena dia paham waktu dan segera bertindak demi masa depannya. Yesus mau kita juga cerdas secara rohani. Jangan buang waktu dan harta hanya buat hal yang fana. Pakailah apa yang kita punya sekarang untuk membangun dampak kekekalan, yaitu menolong orang lain, berbuat baik dan memberi dengan senang hati. Karena yang kita tabur di bumi bisa menjadi tabungan di surga. Intinya bukan soal kaya atau miskin, tetapi bagaimana kita mengelola kepercayaan Tuhan dengan bijak dan juga jujur. Dunia ini hanya sementara, saudara, jadi cerdiklah dan investasikan hidup kita untuk hal-hal yang abadi. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu memprioritaskan hidup kami dan juga mengelola kepercayaan yang Engkau berikan dengan sebaik-baiknya dan bijaksana. Bantulah kami untuk hidup fokus kepada kekekalan abadi dan juga perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kisah hari ini, saudara. Saya berharap saudara mendengarkannya, diberkati. Silakan tekan tombol like dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.